Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya mau ngajak kita belajar dari iblis. Sebentar ya, santai, jangan dipotong ya videonya. Kok belajar dari iblis? Gini, belajarnya sih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 14 sampai 18. Nah, di situ ada pelajaran yang Allah titipkan buat kita pengusaha lewat peristiwa dialog-dialog iblis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ceritanya. Gini, teman-teman. Iblis itu urusan dia ngajak orang tersesat ke neraka, tapi dia bikin target yang besar banget dan dia berani loh minta sama Allah, minta supaya target besar dia itu terwujud dan dia minta itu, nyumpahin tapi minta gitu sama Allah. Apa? Satu, ada pesan di surat Al-A'raf 14 sampai 18 itu bahwa iblis tuh minta umur panjang. Kita sama-sama tahu kan, iblis itu ditangguhkan umurnya sampai nanti kiamat. Jadi kebayang itu berapa juta tahun umurnya iblis. Minta umur panjang. Artinya di sini ada pesan bahwa bagaimana kita juga memikirkan bisnis itu yang berdampak panjang, sustain, abadi, menjadi legacy yang bisa diwariskan. Kemudian juga dia selalu bisa diestafetkan juga gitu. Namanya umur juta tahun gitu, nah kita ini bisnis nggak tahu berapa lama gitu. Apakah kita memang mau nargetin cuman seumur kita hidup? Atau kita punya keinginan nih mau ngewarisin itu supaya panjang ke anak-anak kita nantinya, atau juga ke mereka profesional yang bisa ngurusin dan seterusnya, sehingga kebaikan yang kita bangun itu tidak berhenti hanya sekedar dengan umur kita. No, iblis saja itu berani minta umur panjang abadi. Kedua, iblis nih menggoda dari 4 mata angin. Jadi dia bilang, aku akan menggoda anak cucu Adam, keturunan Adam, itu dari depan, belakang, kiri, kanan. Depan, belakang, kiri, kanan. Ada pesan apa di sini teman-teman? Ada pesan bahwa gitu ya, ulet banget si iblis ini ya. Nggak berhasil dengan cara 1, cara 2. Nggak berhasil cara 2, cara 3. Nggak berhasil 3, cara 4. Terus aja dia berupaya sedemikian luar biasa. Nah, kita nih pebisnis, pengusaha. Jangan kemudian kita baru mentok 1 cara udah wah kayaknya nggak bisa deh gitu. Masa begitu? Jangan kalah sama iblis. Coba lagi cara berikutnya, cara ketiga, cara keempat, cara kelima, cara ke-1000, cara ke-1001, cara ke-9000, 9999. Nggak ada masalah toh. Cara. Gigih dia, kreatif dia. Nggak bisa goda dengan cara ini, goda dengan yang lain, goda dengan yang lain, dan seterusnya. Yang ketiga, teman-teman, dia optimis banget bisa merekrut sebanyak-banyaknya pengikut. Apa pesan di sini? Pesannya adalah impact, jangkauan dari size bisnis kita, volume kebermanfaatannya, atau juga bahkan berapa banyak kita ingin punya karyawan, mitra yang mendapatkan kebaikan dari keberadaan kita dan seterusnya. Iblis saja akan minta sebanyak-banyak pengikut itu. Kita bicara impact, jangkauan, kemudian juga kedalamannya, rekrut talent. Iblis kan lakukan itu loh. Untuk bisa mengajak sebanyak-banyak pengikut itu kan dia wajib, dia itu melakukan kaderisasi. Ada kader-kader iblis yang disiapkan supaya pengikutnya jadi banyak banget. Lewat segala macam program dan orang. Jadi pengikut dia. Yang keempat, teman-teman, membulatkan tekad. Betapa iblis ini nggak kenal lelah. Dia itu umurnya abadi tanda kutip di dunia, tapi dia tuh nggak ada, ya besok lagi aja deh, minggu depan deh gitu ya. Ntar dulu mau libur dulu deh, mau tidur dulu deh, seminggu mau main-main dulu segala macam. Iblis itu gila membulatkan tekadnya kayak apa. Nah, untuk apa coba? Nggak kenal lelah dia. Untuk apa? Untuk ngajak ke neraka. Jadi dia nggak kenal lelah, goalnya jelas, dia bertekad untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Kemudian kenapa dia juga melakukan? Dia melihat celah, peluang. Apa? Karena dia tahu sifat manusia
itu jarang manusia itu yang pandai bersyukur. Sedikit banget manusia itu yang pandai bersyukur. Jadi karena dia melihat celah itu, maka dia berani banget, dia pede banget, dia bisa mengambil masa sebanyak-banyaknya dan membulatkan tekad. Terus dia konsisten istiqomah. Dari dulu itu begitu aja istiqomah luar biasa gitu. Dari dulu sampai nanti iblis tuh ya tekadnya begitu. Nah artinya teman-teman, untuk kita pengusaha, ayolah masa kita kemudian kalah semangatnya sama iblis yang ngajak ke neraka. Kan kita juga mau dong ngajak orang sebanyak-banyaknya ikut mendapatkan wasilah kebaikan yang kita bangun. Apa? Ada catatan 6 nih. 1, iblis melakukan itu sistemik. Maka ada pesan kita ini berbisnis itu sistemik. Supaya apa? Supaya bisa diwariskan. Yang kedua ada keteraturan. Keteraturan yang kemudian juga kita bisa siapkan dalam bisnis kita. Sehingga itu akan membawa bagaimana kita sustain dan bagaimana itu bisa kita wariskan. Yang ketiga keberlanjutan. Memastikan bahwa karena usia kita terbatas, tapi kita ingin berlanjut nih kebaikan yang kita develop, kita bangun, maka kita siapkan itu. Yang keempat, sepanjang waktu. Bagaimana bisnis kita ini sepanjang waktu bisa bermanfaat. Bukan hanya buat sebanyak-banyaknya orang, tapi juga buat ownernya. Kebayangkan, kalau kita punya bisnis yang kita tidur aja, dia bisa menghasilkan kebaikan. Menghasilkan omset, menghasilkan rupiah, yang dengan itu kita bisa berbuat banyak untuk kebaikan-kebaikan lainnya. Yang kelima, saling support. Ada pesan saling support. Bagaimana iblis ini menyiapkan kader untuk saling kolaborasi, menyukseskan programnya masuk neraka. Nah gimana kita ini sesama manusia, sesama muslim, sesama manusia bermuamalah saling support satu sama lain. Yang kelima. Yang keenam, iblis ini saling berkolaborasi juga. Tapi kalau iblis untuk menghancurkan al-haq, jadi urusan kebaikan yang dia sedang lawan, mereka bersatu. Wah, gimana caranya perbedaan itu minggir, yang penting kebaikan itu harus hancur. Nah, iblis begitu. Nah, kita nih untuk menegakkan kebaikan masing-masing, gimana mau menang coba. Nah, maka ada 6 pesan dalam 4 poin yang kemudian kita bisa ambil pelajarannya di surat Al-A'raf itu, 14-18, itu kita kemudian bisa terapkan dalam bisnis kita. Insya Allah akan membawa kebaikan yang sangat luar biasa, bahkan bisa kita wariskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.